Ntar dulu. Pengen mobil compact dengan budget di bawah 140 juta, penampilannya ini masih sederhana lah sebenarnya. Kapasitas bagasi bisa dikatakan ada penambahan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Oke, ke bagian belakang yang rasanya ya gini aja. Halo Alexers, selamat datang di channel YouTube Alex Indonesia, dan kali ini kita di segmen ngegas, nge-review mobil bekas berkualitas. Dan apa sih yang kali ini kita bakal review? Yaitu adalah Daihatsu Ayla tipe X yang merupakan varian di tengah tahun 2024. Iya, mobil ini masih tergolong belum bekas-bekas banget, tapi ini udah ada bekasnya dan kita akan lihat seperti apa sih kondisinya. Untuk itu, tonton terus videonya. Stop. Olexers, tunggu dulu. Bagi Olexers yang lagi nyari mobil bekas berkualitas dan pengen beli mobil bekasnya sekarang, sabar-sabar dulu nih. Karena apa? Karena Olex Mobi bakal ngadain year end sale yang akan diadakan pada bulan November dan juga bulan Desember di 3 kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, dan juga Surabaya. Tapi untuk tahu info lebih detailnya, follow semua sosial medianya Olex Mobi. Jadi, sabar-sabar ya. Kalau mau dapetin mobil bekas berkualitas yang murah-murah. Nah, bagi Olexers yang lagi nyari mobil bekas berkualitas, tapi sebenarnya nggak pengen yang usianya tua-tua banget dan pengen mobil compact dengan budget di bawah 140 juta, ini yang tadi saya bilang. Daihatsu Ayla tipe X tahun 2024 ini bisa menjadi inspirasi bagi Olexers yang lagi nyari mobil bekas berkualitas yang ukurannya compact, hemat bahan bakar. Oke, sekarang kita bahas eksteriornya dulu nih. Untuk di bagian eksteriornya sendiri, tipe X ini sebenarnya bukan yang varian paling bawah. Namun penampilannya memang bisa dibilang sederhana ya untuk tipe X ini. Headlampnya belum dilengkapi dengan multi reflektor LED, belum. Jadi masih menggunakan bohlam halogen biasa. Di bagian bumpernya polos, nggak ada sentuhan chrome-nya sama sekali, tidak dilengkapi dengan fog lights. Dan juga di bagian grillnya, dia masih berwarna hitam doff, warna hitam plastik yang tidak ada sentuhan ornamen chrome-nya sama sekali. Jadi benar-benar penampilannya ini masih sederhana lah sebenarnya. Oke, sebelum ngebahas ke bagian samping, kita bahas ke mesinnya dulu ya. Oke, sekarang kita bahas soal mesinnya dulu dari Ayla ini. Untuk mesinnya sendiri, Ayla tipe X ini mendapatkan mesin berkapasitas 1000 cc 3 silinder berteknologi VVT-i. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 67 PS dengan torsi 89 Nm. Dan sebenarnya untuk versi Daihatsu Ayla tipe X ini mendapatkan 2 pilihan transmisi, yaitu ada yang manual 5 percepatan dan juga ada yang CVT. Tapi unit yang dimiliki oleh Olex Mobi yang ada di ITC BSD sekarang ini adalah versi manual 5 percepatannya. Dan kalau untuk versi manual kayak gini nih, dia tidak mendapatkan sistem pengereman ABS. Jadi di sini untuk versi manual tidak dilengkapi dengan ABS, tapi kalau CVT dia dilengkapi dengan ABS. Untuk penampilan ruang mesinnya dia terlihat rapi di sini, tapi memang belum sewarna dengan bagian eksteriornya. Kemudian di bagian firewall-nya nih ya, di bagian sini dia tidak dilengkapi dengan peredam dan juga di bagian kap mesinnya tidak ada peredamnya sama sekali. Kalau di bagian depan penampilannya polos, di bagian sampingnya sama, polos juga. Ini dia penampilan di bagian samping dari Daihatsu Ayla tipe X. Dia penampilannya polos, tapi untungnya dia udah dilengkapin sama velg alloy. Ya, walaupun memang menggunakan velg alloy yang warnanya di set warna abu-abu kayak gini. Jadi kalau dari jauh orang masih ngeliatnya ngira-ngira kayak velg kaleng. Tapi sebenarnya ini adalah velg alloy berukuran 14 inci dan dibalut ban 175/65. Kemudian pengeremannya udah dilengkapi dengan disc brake di bagian depan, tapi di bagian belakang masih menggunakan tromol.
Selain itu, untuk sistem kuncinya sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan model remote yang modelnya terintegrasi dengan anak kuncinya nih. Ini pasti udah umum banget nih teman-teman OLXer sama kunci yang model kayak gini nih. Jadi untuk buka tutup kuncinya ya pencet-pencet kayak gini. Kemudian untuk spionnya, untungnya juga tipe X ini, wah dia malah bunyi. Oke, kemudian untuk di bagian spionnya, untungnya tipe X ini udah mendapatkan spion yang pengaturannya secara elektrik dari bagian dalam kabin. Tapi kalau pelipatannya, ya masih manual aja tetap. Di bagian belakang, ya polos juga penampilannya. Oke. Dia nggak dilengkapi sama roof spoiler, nggak ada lampu rem ketiga di atas. Kemudian di bagian bawah, kalau udah ngeliat di sini ada sensor parkir, ya ini rezeki OLXers nih, karena sama pemilik sebelumnya udah ditambahin sensor parkir di bagian belakangnya. Karena aslinya untuk Ayla versi X ini dia belum dilengkapin sama sensor parkir di bagian belakang. Tapi tipe X ini dia udah dilengkapin sama wiper kaca belakangnya. Kemudian di bagian belakang tidak ada ornamen chrome ataupun pewarna-pewarna sama sekali di bagian bumpernya. Dan di bagian bagasinya nih kita akan buka. Oke, ternyata kekunci. Kita buka dulu. Oke, kita buka. Nah, ini dia bagasinya. Memang secara kapasitas bagasi bisa dikatakan ada penambahan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ban serep posisinya ada di bagian bawah di lantai, tapi memang untuk ban serepnya sendiri masih menggunakan velg kaleng, bukan velg alloy yang sama menempel di keempat rodanya kayak gini nih. Oke, untuk pelipatan bagasinya sendiri sebenarnya cukup mudah di sini. Ada tuasnya untuk bisa menambah kapasitas bagasinya. Tuh, kapasitas bagasinya langsung nambah. Wah, saya lupa rem tangannya nih, jadi berjalan-jalan mobilnya. Oke, kapasitas bagasi bisa bertambah kayak gini, tapi dia tidak bisa rata dengan lantai bagasinya. Jadi pelipatannya hanya sesimpel itu saja. Oke, masuk ke bagian interiornya nih. Daihatsu Ayla tipe X ini penampilan interiornya juga nggak kalah polosnya. Oke, bisa dilihat emang semua Daihatsu Ayla lingkar kemudinya dia belum dilengkapi dengan tombol apapun. Jadi modelnya polos. Untuk head unitnya sendiri udah dapat head unit double din yang ada konektivitas USB, udah gitu ada konektivitas AUX 3,5 mm-nya juga, dan dia juga sudah dilengkapi dengan Bluetooth. Jadi bisa melakukan mendengarkan lagu dari smartphone Anda. Ini udah lumayan banget ya. Untuk AC-nya sendiri belum dilengkapi dengan AC digital, masih model potensio putar kayak gini nih, manual pengaturannya. Kemudian di bagian instrumen clusternya dia ini ada penunjuk untuk putaran mesin sama speedometernya model analog. Di bagian kanan ada layar MID yang mana informasinya juga cukup komplit di sini. Jadi dia selain ada odometer, ada trip meter, kemudian juga ada konsumsi bahan bakar secara real time, konsumsi bahan bakar secara rata-rata, kemudian ada jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada di tangki. Udah itu aja informasinya udah cukup. Kemudian untuk setirnya dia tipe X ini fix, nggak bisa diatur tinggi rendahnya ya. Kemudian di bagian kanan ada tombol-tombol power window yang ada fitur autonya di bagian sisi pengemudi aja. Ini transmisi manualnya cukup berasa short shift nih ya, sporty rasanya. Udah gitu joknya sendiri dia modelnya juga bagian headrestnya menyatu jadi model pocong, dan di bagian tengahnya ini dia ada motif berwarna merah. Cukup sporty kelihatannya, kelihatan keren di sini. Dan bahan hitamnya di bagian pinggirnya nih ala-ala Recaro nih sebenarnya joknya. Kelengkapan, ada 2 buah cup holder, soket 12 volt di sini, kemudian laci dengan ukuran besar, ada dilengkapi dengan airbag di bagian pengemudi dan juga di bagian penumpangnya, pengaturan kaca spion elektrik, door pocket dengan ukuran yang besar, kemudian sun visor. Tidak ada cerminnya ya di bagian sisi kiri. Dan udah sih itu aja. Di bagian tengah ada tempat penyimpanan, dia tidak dilengkapi dengan armrest sama sekali. Seatbelt juga modelnya fix, nggak bisa diatur. Dan pengaturan joknya pun hanya pengaturan untuk slider dan juga sudut kemiringan sandaran aja. Sekarang kita lihat ke bagian belakang. Oke, ke bagian belakang yang rasanya ya gini aja. Di bagian belakang posisi duduknya agak kurang menyenangkan, apalagi untuk yang porsi berat badannya kayak saya. Dimana di sini rasanya
sudut kemiringan sandaran joknya ini cukup kurang, jadi ini rasanya tegak banget di bagian belakang. Tapi di bagian paha juga ya udah dia bisa menyangga paha saya cukup lumayan. Dan kaki saya bisa masuk ke bagian bawah dari jok baris pertama. Ini bisa selonjoran sih, tapi saya kurang nyamannya adalah di bagian sandarannya. Kemudian di sini dia udah dilengkapi dengan seat belt 3 titik untuk 2 orang penumpang. Yang di bagian tengahnya ini hanya menggunakan seat belt 2 titik saja. Oke, bisa dilihat nih ya, seat belt 2 titiknya ada di bagian bawah. Kemudian di bagian belakang ini door pocket juga ada untuk masing-masing sisi dan juga dilengkapi dengan cup holder dan ada tombol power window-nya. Udah, itu aja sih di bagian belakang. Nah, tapi Olexers, kalau ngomongin soal supaya berasa naik kelas nih ya mobilnya, pengennya sih sebenarnya mobil ini dibikin mungkin naik kelas supaya udah punya lampu LED gitu ya di depan, head unit yang udah punya layar sentuh. Nah, Olexers, ini sebenarnya bisa menjadi tips bagi Olexers yang mau beli mobil ini, dimana nih Olexers bisa lihat nih ya, mungkin dari kamera bisa lihatnya ke sini nih ya. Lihat di sebelah kanan, di sini kalau mau lampunya udah dilengkapin sama lampu LED. Nih, di toko online udah ada lampu LED H4 khusus untuk mobil ini, yang mana dengan pilihan warnanya juga macam-macam, mulai dari harga 500 ribuan. Nah, itu udah berasa jadi lampunya lebih terang, ala LED, ala-ala mobil sekarang, dan juga seperti sekelas seperti Ayla yang ada di atasnya. Kemudian head unit layar sentuh yang udah punya fitur Android Auto, itu juga bisa didapetin nih kayak gini nih. Harganya juga mulai dari 500 ribuan aja. Selain itu, kalau kayak tadi kan udah dijelasin belum dilengkapin sensor parkir aslinya nih, udah bisa didapetin dengan harga cuma 100 ribuan dan bahkan itu udah yang 4 titik loh Olexers. Selain itu apalagi ya? Oh iya, mobil ini memang belum dilengkapin sama tombol-tombol di fitur setirnya. Olexers ini juga bisa melakukan upgrade loh untuk lingkar kemudinya. Lingkar kemudinya bisa menggunakan Agya versi GR, yang mana dia udah dilengkapin sama tombol audio, ada beberapa tombol macam-macam lainnya, dan ini dijual dengan harga 4 jutaan nih di toko-toko online. Bisa dilihat di sini, dan menurut toko-toko online tersebut pemasangannya pun cukup gampang. Jadi itu bisa membuat rasanya langsung naik kelas deh buat di Agya tipe X ini. Nah, selanjutnya bagi kalian yang tertarik sama Daihatsu Ayla ini, mendingan buruan deh. Karena apa? Karena Olex Mobil lagi ngadain promo beruntung Olex Mobil yang ada dari tanggal 1 hingga 31 Oktober 2024. Yang mana kalau melakukan transaksi di periode tersebut, kalian berkesempatan untuk mendapatkan saldo digital hingga 1,5 juta rupiah. Mau tahu info lebih detailnya? Langsung klik link yang ada di deskripsi aja ya. Nah, itu dia Olexers, kita udah ngebahas tentang Daihatsu Ayla generasi terakhir yang udah ada bekasnya nih. Dan tadi kita juga udah ngasih tips beberapa hal untuk bisa dimodifikasi ringan yang supaya rasanya mobil ini naik variannya, naik kelasnya rasanya ya. Jadi bisa bagi Olexers sendiri sebenarnya ngerasain untuk varian di atasnya tipe X ini nih. Nah, itu dia Olexers review tentang Daihatsu Ayla generasi terakhir. Ntar dulu. Kita belum ngomongin soal detail harganya nih. Kebetulan unit ini dijual di Olex Mobil ITC BSD dengan harga 136 juta rupiah untuk harga cashnya. Tapi kalau mau kredit bisa dengan DP 10 juta aja dengan cicilan 3.850.000 untuk 5 tahun. Jadi kalau Olexers berminat, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel Olex Indonesia. Dan juga jangan lupa share video ini ke seluruh sosial media Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah! OLX